Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi IPS kelas 8 semester genap, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ini versi lengkap. Sebelum dibahas, jika berkenan silakan like, subscribe dan share. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Amin. Mari kita bahas. Mengapa bangsa barat datang ke Indonesia? Dilatar belakangi yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Apa daya tarik tersebut? Bahwa di Indonesia dengan adanya dua musim, hujan dan kemarau, ternyata banyak tanaman tumbuh di Indonesia. Di Eropa terdapat 4 musim: semi, gugur, panas, dingin, sehingga sulit tanaman di sana tumbuh, terutama apa? Rempah-rempah. Jadi faktor selain daya tarik itu adalah letak geografis atau iklimnya, sehingga di Indonesia memungkinkan tumbuhan rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa barat itu ada di Indonesia. Untuk apa rempah-rempah ini bagi Eropa? Digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Terakhir adalah sebagai vitamin ya. Jadi rempah-rempah ini banyak manfaatnya. Ini yang dicari oleh bangsa barat ke Indonesia. Di sini ada 7 gambar ya, rempah-rempah yang dicari saat itu oleh bangsa barat. Pertama ada lada atau merica. Yang kedua cengkeh. Yang ketiga adalah jahe. Yang keempat kayu manis. Yang kelima ada adas. Ini juga bisa untuk minyak ya. Yang keenam kapulaga, digunakan untuk makanan juga. Yang terakhir adalah pala. Nah, semua rempah-rempah ini menjadi rebutan bangsa barat di Indonesia. Kita lanjut latar belakangnya. Yang kedua adanya motivasi 3G: gold, gospel, dan glory. Gold artinya emas, identik dengan kekayaan, yaitu mencari kekayaan berupa emas. Yang kedua, glory artinya kejayaan. Mereka datang ke suatu tempat dan mereka menganggap itu adalah tanah miliknya. Jika ada yang melawan, maka terjadilah perang dan mereka menang, maka itulah glory. Tanah jajahannya dianggap sebagai miliknya. Yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan atau mengajarkan agama Nasrani. Contohnya ini ada Santos Franciscus Xaverius. Ini dari Portugis. Ini adalah simbol dari agama Kristen. Ketiga, dikuasanya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Jadi pada tahun 1453 Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Hamid II ini berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Apa dampaknya? Maka pedagang Eropa mencari jalur perdagangan lain. Nah, inilah sebenarnya bisa dampak negatif positif. Kalau bicara kalau seandainya Konstantinopel tidak dikuasai, bagaimana? Apakah bisa sampai ke Nusantara? Itu kan hanya jika ya. Tapi ini sudah terjadi. Namun yang harus kita perhatikan adalah ketika bangsa Eropa atau bangsa Barat, ini kelebihannya ya, ketika dalam keadaan terpuruk, mereka mencari jalan lain. Itulah sejarah penjelajahan dimulai ya. Kemudian di sini ada gambar Sultan Muhammad Al-Fatih ya, yang menguasai Konstantinopel di Romawi. Ini luar biasa, menghancurkannya dengan strategi yang hebat juga dari Sultan Muhammad II Al-Fatih ini. Berikutnya, yang keempat,
adanya perjanjian Tordesillas. Kalau dalam bahasa Portugis, Tratado de Tordesillas. Kalau bahasa Spanyolnya, Tratado de Tordesillas. Jadi setelah Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani 1453, dan yang kedua adanya penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus 1492, maka berlanjut kepada perjanjian Tordesillas 7 Juni 1494. Apa isinya? Spanyol berwenang ke arah barat, Portugis ke arah timur. Ini perjanjian Tordesillas ya, masih ada tersimpan di Biblioteca Nacional de Lisboa ya. Ini adalah peta pembagian dunia ya. Jadi ketika itu Tordesillas menganggap bahwa dunia ini milik mereka berdua, Spanyol dan Portugis. Jadi tadi kemana? Spanyol ke arah barat. Nah ini yang warna hijau adalah controlled by Spain, artinya ini kawasan kontrol dari Spanyol. Sedangkan yang warna orange ini adalah kontrol dari Portugis. Ini adalah Christopher Columbus ya, yang menemukan benua Amerika. Oke, berikutnya. Revolusi industri. Ini bukan nomor 4 ya, nomor 5. Revolusi industri 1750 sampai 1850. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin sehingga lebih cepat ya kualitas dan kuantitasnya. Sehingga ini memunculkan penemuan-penemuan baru. Contohnya mesin uap. Ini ada gambar steam ship atau mesin uap ditemukan oleh John Fitch 1787 dari Amerika. Awal mulanya seperti ini gambarnya, ilustrasinya, kemudian berkembang menjadi seperti mesin uap, dan sekarang sudah modern, mesin uapnya lebih cepat. Nah, yang terakhir ini gambar perahu selayar. Ini jelas lebih lambat karena mengandalkan angin ya. Oke, berikutnya. Bentuk imperialisme. Jadi ketika bangsa barat ke Indonesia itu disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Bentuk imperialisme dibagi menjadi dua. Yang imperialisme kuno ini adalah sebelum revolusi industri. Semboyannya tadi gold, gospel, dan glory. Fungsi tanah jajahan adalah dikeruk keuntungannya. Lalu apa bedanya dengan imperialisme modern? Bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Jadi kata kuncinya bagaimana memajukan ekonomi. Bahwa tanah jajahan adalah sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar bagi hasil industri. Imperialisme modern berkembang tahun 1870 setelah kebijakan politik pintu terbuka. Contohnya di Indonesia ini ya. Nah, ini ada gambar pembangunan pabrik. Ini imperialisme kuno atau modern. Ya, ini adalah modern ditandai dengan pabrik-pabrik ya, industri yang berkembang. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Nah, siapa saja yang datang ke Indonesia? Yang pertama adalah bangsa Portugis. Nih ya. Bangsa Portugis, kita lihat petanya saja dulu ya. Nah, ini rute pelayaran Portugis ke Indonesia. Dia dari Portugis karena tadi perjanjian Tordesillas ya ke arah timur. Ini jalur dari Bartolomeus Dias ini ya. Bartolomeus Dias. Nah, ini tokohnya Bartolomeus Dias. Tetapi dia berhenti di Tanjung Harapan. Nah, ini Tanjung Harapan di sini. Makanya disebut Hope Town ya. Jadi Tanjung Harapan di ujungnya Cape Town. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama 1498. Dia mengikuti jalur Bartolomeus Dias namun sampai ke daerah India nih Vasco da Gama. Belum nyampe ke daerah Asia Tenggara. Lalu dilanjutkan Alfonso. Nah, ini kadang-kadang orang bingung ya bacanya bagaimana. Ini kalau bahasa Portugisnya adalah Alfonso de Albuquerque. Lagi ya. Alfonso
di Albuquerque. Kadang kita membacanya kan Alfonso de Albuquerque. Nah, ulangi lagi ya, Alfonso di Albuquerque. Nah, 1511 Alfonso ini nyampe di Malaka. Ya, ini jalur pertengahannya sampai ke Malaka. Lalu siapa yang sampai ke Maluku? Dilanjutkan oleh Francisco Serrao. Nah, di sini ada Francisco Serrao ya dan Antonio de Abreu. Ya. Ini atas inisiatif dari Alfonso supaya dilanjutkan. Jadi Francisco Serrao ini nyampe di Maluku. Oke, lanjut ya. Yang kedua, bangsa Spanyol. 1522 ekspedisi Spanyol dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano di Maluku. Ini tiba di Maluku ya. Kemudian terjadilah 1527 terjadi pertempuran antara Ternate dan Portugis melawan Tidore. Sehingga ada perjanjian Saragossa. Nah, itu tadi Magellan ini adalah peta pelayaran Magellan ya. Awalnya ke sini tapi muter ternyata ketemu di Maluku. Ya, jadi Magellan ini dianggap sebagai orang yang sudah keliling dunia ya. Siapa saja penjelajah dari Spanyol ini adalah Christopher Columbus, ada Amerigo Vespucci, Francisco Pizarro, ada Ferdinand Magalhães dan Juan Sebastian Elcano. Dari 5 penjelajah ini yang sudah nyampe ke Indonesia adalah 2 ini. Ada Ferdinand dan Juan Sebastian Elcano. Apa isi dari perjanjian Saragossa ini di Maluku? Yaitu perjanjian perdamaian antara Spanyol dan Portugis. Apa isi perjanjian tersebut? Bahwa Spanyol kembali ke Filipina. Ini ke Pulau Filipina di sini ya. Sedangkan Portugis tetap ada di Indonesia. Supaya tidak terjadi perang ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bangsa Belanda. Ini dimulai 1595, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tiba di Pelabuhan Banten ya 1596. Jadi 1 tahun pelayarannya ya. Kemudian 1602 didirikan VOC atau Vereniging Oost-Indisch Compagnie. Ini terdiri dari 17 perusahaan di Belanda supaya apa? Mereka bergabung jadi satu supaya lebih kuat. Siapa atau mengapa bersatu? Karena ada lawan musuhnya. Siapa? EIC, East Indies Company, yaitu Inggris. Nah, VOC ini dianggap perusahaan dagang terbesar di dunia saat itu, ya. Kemudian Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Nah, untuk membahas VOC lebih lanjut nanti kita bahas ya, karena VOC ini luar biasa, bisa membentuk atau disebut hak oktroy, hak istimewa. Dia punya pasukan sendiri, bisa mencetak uang, bisa membuat perjanjian dan sebagainya. Ini luar biasa VOC ini. Nah, ini adalah Cornelis de Houtman yang tiba di Banten 1596. Kemudian ketika VOC dibentuk, Gubernur Jenderal pertama adalah Peter Booth. Ya. Dia mendirikan perdagangan VOC di Ambon di Maluku. Kenapa banyak di Maluku? Maluku ini punya sebutan Spice Islands atau rempah-rempahnya. Pulau rempah-rempah, di sana banyak, cengkih terutama ya. Kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta karena VOC memandang Jawa ini lebih strategis ya di lintas perdagangan. Kemudian ingin menyingkirkan saingan mereka, siapa? Portugis di Malaka, karena Malaka ini pelabuhan internasional dianggapnya ya. Jadi ada saingan beratnya Portugis. Ini strategi VOC dari Maluku ke Jayakarta atau Jakarta. Ini adalah lambang bendera
Belanda, di tengahnya ada simbol VOC. Nah, ini adalah Peter Booth. Dia gubernur jenderal pertama VOC. Kemudian ketika diganti oleh Jan Peter Koen, ya, Jan Peter Jun Koen, VOC semakin kuat. Dia berhasil membujuk kerajaan Banten memecat Pangeran Jayawikarta. Kemudian mendapatkan izin, ya. Oh iya, ini izin dagang Inggris EIC dicabut. 31 Mei 1619 keinginan VOC dikabulkan. Apa yang dikabulkannya tadi? Memecat Pangeran Jayawikarta karena tidak memihak VOC. Yang kedua, dagang EIC izinnya itu dicabut, sehingga yang menguasai siapa? VOC. Nah, kedepannya ketika VOC menguasai, maka Jayakarta berubah menjadi Batavia. Batavia inilah yang nanti menjadi kekuasaan paling dominan, ya, dikuasai oleh VOC. Ini adalah J.V. Koen, ya. Berikutnya adalah bangsa Inggris. Nah, ini bangsa Inggris dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dia mengikuti jalur Magellan, ya. Kemudian 1577 Inggris berhasil mencapai Ternate, ya. Lalu Inggris mendirikan juga yang namanya EIC, East Indies Company. Jadi salah satu negara penjajah dengan daerah terluas di Asia. Nah, ini ada lambang EIC, East Indies Company, perusahaan dagang milik Inggris. Karena ini saingannya luar biasa, maka Belanda membuat VOC, ya. Ini adalah Francis Drake, ya. Ini adalah Thomas Cavendish. Kemudian satu lagi adalah Leicester, namanya Leicester. 1591 dia berhasil sampai ke Aceh dan Penang. Nah, itu adalah bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Nah, dengan adanya penjajahan, berawalnya mereka niatnya dagang, ya. Mulanya mereka berniat berdagang. Namun cara dagang mereka itu ternyata banyak monopoli. Yang kedua, banyak ikut campur dalam kerajaan, karena waktu itu kita masih kerajaan. Yang ketiga, bersifat arogan. Hal inilah yang memunculkan suatu saat bahwa kita dianggap dijajah oleh bangsa barat. Oleh karena itu, mari kita jaga sumber daya alam kita yang melimpah, jangan sampai dijajah kembali. Dengan cara bagaimana? Sekarang kan sudah imperialisme modern, maka kita harus banyak belajar, banyak keterampilannya, banyak berkarya. Oke, itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.